Berikut ini adalah pandangan Kartini tentang ia belajar dalam memahami ajaran-ajaran agamanya. Sebuah nilai-nilai kepeloporan yang begitu mempengaruhi perubahan-perubahan berfikirnya. Dialah seorang perempuan yang diantarkan oleh ayahnya sendiri untuk bisa memahami Islam lebih jauh. Di tengah kehampaan dirinya ingin tahu tentang agamanya, Stella sempat menuliskan tentang sebuah tulisan ungkapan akan kata-kata yang ada dalam agamanya sendiri. Akan agama Islam, Stella, tiada boleh diceritakan. Agama Islam melarang umatnya mempertanyakan dan mempercakapkan atau memperbincangkan dengan umat agama lain. Lagi pula sebenarnya agamaku agama Islam hanya karena nenek moyangku beragama Islam. Maka boleh aku cinta akan agamaku kalau aku nggak kenal atau tiada kenal tentang maknanya. Tiada boleh aku mengenalnya. Al-Quran terlalu suci. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Di sini tidak ada orang yang mengerti tentang bahasa Arab. Orang diajarkan di sini membaca Al-Quran, tetapi yang dibacanya ia tidak mengerti. Pikiranku, pekerjaan ini seperti pekerjaan yang gila. Bagaimana kita diajarkan sesuatu yang kita baca, tetapi kita tidak mengerti tentang maknanya? Yang dibacanya sama saja engkau mengajarkan aku membaca kitab bahasa Inggris, aku harus hafal semuanya, sedang tiada satu kata pun yang aku hafal dan bisa aku terangkan tentang artinya. Sekalipun tidak jadi orang soleh, dan boleh juga orang jadi orang baik. Bukankah begitu, Stella? Inilah pandangan Kartini ketika ia belum memahami tentang bagaimana isi-isi ayat Al-Quran. Ia pun menjalankan sholat dan ibadah dan menghafal bacaan-bacaannya tanpa mengetahui tentang makna dari setiap apa yang dibacanya. Cerita ini terungkap sebagai ungkapan bagaimana pemikiran-pemikiran Kartini dalam mencari kebenaran nilai-nilai agama sudah mulai terjadi pergolakan di dalam dirinya. Inilah perubahan pemikiran yang terjadi dialami oleh Kartini langsung setelah ia bertemu dengan Kiai Soleh Darat di sebuah majelis ilmu yang ada di kota Demak. Ketika ada pengupasan tentang tafsir Quran Surah Al-Fatihah, terbukalah pemahamannya tentang ajaran agamanya yang jauh lebih lurus dibandingkan pandangan agamanya yang sebelumnya. Dia pun mengatakan, banyak sekali kejadian pada waktu akhir-akhir ini menunjukkan bahwa manusia hanya menimbang-nimbang, Tuhanlah yang akhirnya menetapkan. Semua itu merupakan peringatan kepada kita semua yang berpandangan picik, supaya kita jangan sombong. Jangan mengira bahwa kita ini mempunyai kemauan sendiri. Ada suatu kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada semua kekuasaan di dunia. Ada kemauan yang lebih kuat dan lebih kuasa daripada semua kemauan manusia jika dijadikan satu. Celakalah orang-orang yang membusungkan dadanya dan mengira bahwa kemauannya adalah sekuat baja. Hanya ada satu kemauan yang boleh dan harus kita miliki, yaitu kemauan untuk mengabdi kepada kebaikan. Sekarang kita memegang erat tangan Dia, Allah. Allah lah yang mengarahkan kita, menilai dengan penuh kasih sayang. Disitulah gelap menjadi terang, taufan menjadi angin yang amat tenang. Sebetulnya semua di sekitar kami ini masih sama saja, tetapi bagi kami telah menjadi tidak sama lagi. Telah terjadi sebuah perubahan dari dalam diri kami yang menyinari segala-galanya dengan cahayanya.
kami merasa tenang dan damai dalam jiwa kami. Kami selalu memohon agar diberi kekuatan untuk memikul baik duka maupun suka, terutama dalam suka. Sebab dengan bersukaria terdapat juga godaan yang banyak. Ruang di mana Kartini tumbuh tadi kita sudah membahas di awal adalah ruang yang merupakan hasil rekayasa sosial politik dari penjajah kolonial ya. Yang dibuat sengaja ya, by design itu agar masyarakat itu tetap tunduk kepada para penjajah, jadi melanggengkan penjajahan Belanda itu di Indonesia. Tapi qadarullah tadi ya, dengan adanya pencerahan-pencerahan pemikiran yang dilakukan oleh terutama tokoh-tokoh ulama seperti Kiai Soleh Darat, ada juga ulama yang lainnya, Kiai Khalil di Bangkalan dan sebagainya. Ini sahabat mereka berdua ini, antara Kiai Soleh Darat dengan Kiai Khalil di Bangkalan. Maka justru perlawanan fisik yang tidak terjadi menyumburkan berbagai bentuk perlawanan secara ideologis dan pemikiran strategis. Nah, Kartini ini sebetulnya lahir dari keluarga santri. Kakek Kartini itu, kakek Raden Ajeng Kartini itu adalah Kiai Madirono. Nenek Kartini dari pihak ibu ya, dari pihak ibu. Nenek Kartini dari pihak ibu, dari kakeknya Kiai Madirono, neneknya namanya adalah Hajah Siti Aminah, gitu. Jadi Kiai Madirono ini adalah guru agama di Teluk Awur di Jepara, di Karesidenan Mayong. Ketika itu ayah Kartini itu menjadi residen ya di Wedana, maksud saya Wedana di Mayong, menikah dengan Ibu Ngasirah. Ibu Ngasirah ini ibunda kandung Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi ini perlu kita pahami dulu bahwa Kartini itu dekat dengan Islam ya, gitu, dari keluarganya ini. Nah, dari pihak ayahnya, kakek dari Kartini itu adalah orang yang cukup berpikiran maju. Beliau itu orang pertama yang mendorong anak-anaknya mendapat pendidikan ala Barat ya, Pangeran Aryo Condronegoro IV ya. Jadi bisa dibayangkan Kartini itu relatif tumbuh di lingkungan yang intelektual, gitu ya. Kakeknya mendorong untuk terbuka terhadap pemikiran-pemikiran Barat sesuai dengan posisi beliau sebagai bupati saat itu di jajaran birokrasi kolonial. Kemudian kakeknya itu adalah seorang pengajar gitu ya, seorang dai gitu, yang tentu pengetahuannya tentang Islam juga sangat-sangat memadai. Nah, dalam perjalanannya memang mau tidak mau Kartini itu terperangkap dalam ruang rekayasa tadi. Ruang rekayasa tadi itu diantaranya mendorong praktek di mana anak-anak perempuan itu tidak boleh sekolah, tidak diberi pendidikan. Kemudian bahkan juga anak-anak perempuan yang sudah haid itu dipingit. Nah, padahal ini tidak kita kenal dalam Islam. Kita para muslimah itu tidak mengenal pembatasan pendidikan, kemudian pingitan dan sebagainya, itu kita nggak mengenal gitu ya. Di masa Rasulullah SAW kita bahkan mengenal banyak tokoh-tokoh muslimah, para sahabiat yang berkiprah signifikan luar biasa gitu kan. Ada Nusaibah binti Ka'ab, kemudian juga istri Rasulullah sendiri,
Aisyah, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu cerdas ya, dan mencatat, menghafal banyak sekali hadis-hadis dan sebagainya. Jadi literasinya itu sangat kuat. Nah, ini tidak terjadi di masa yang penuh rekayasa tadi itu gitu loh. Nah, kemudian juga tadi dalam kehidupan keagamaan, Kartini itu dipaksa untuk berislam secara sekuler. Artinya ruh tauhid itu tidak ditumbuhkan tadi ya, karena ini memang sudah menjadi grand design ya dari Snoko Bro-nya. Dilucuti ruh tauhid itu, dilucuti pemahaman terhadap Islam itu, sehingga Kartini itu memandang Islam hanya sebagai agama yang sulit untuk dimengerti. Ini ada di surat beliau kepada Stella ya, tanggal 6 November tahun 1899. Nanti mungkin bisa dibantu dibacakan penggalan suratnya ya. Yang intinya di situ Kartini mengeluh kepada Stella bahwa beliau tidak bisa memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan ya. Kemudian juga bacaan-bacaan sholat itu tidak boleh diterjemahkan gitu. Kartini bilang Al-Quran itu terlalu suci untuk bisa dipahami oleh kami orang-orang yang penuh dosa ini gitu. Jadi itu indoktrinasi yang dilakukan. Kemudian juga bacaan-bacaan sholat ini kami nggak boleh paham juga. Lalu Kartini itu menyampaikan komentarnya, hanya orang gila yang melakukan seperti ini gitu katanya. Hanya menghafal tapi tidak paham apa yang diucapkan. Nah, seperti itu ya, rekayasa yang dilakukan terkait dengan kehidupan keagamaan ya, maksud tadi. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa membayangkan betapa frustrasinya gitu seorang Kartini gitu. Di satu sisi dia ini tumbuh dalam lingkungan yang memiliki value curiosity yang tinggi, tradisi keilmuan gitu ya. Tapi di sisi lain rasa ingin tahunya itu dihambat dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Nah, inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, untuk membuat Kartini itu terwarnai oleh cara pandang tertentu gitu ya. Dalam hal ini misalnya adalah cara pandang yang menjauhi agama, bahkan dalam konteks sampai membencinya gitu. Menjauhi bahkan sampai membenci agama, bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan sebagainya. Nah, ini by design. Jadi kita harus melihatnya ini adalah by design, yang tadi memang sengaja dibuat gitu, dihadirkan. Kemudian qadarullah tahun 1900-an ya, itu di awal abad 20 ya, hadirlah orang-orang yang kemudian memberi pencerahan kepada Kartini, sehingga Kartini meninjau ulang konsep keberagamaannya gitu ya. Yang tadinya itu menolak keberadaan agama karena dianggap tidak masuk akal gitu. Sampai kemudian akhirnya Kartini itu menyadari keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, dan bahkan kebutuhannya terhadap Allah gitu. Ini luar biasa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin gitu ya. Manusia itu membuat rekayasa, Allah juga membuat rekayasa, dan Allah lah sebaik-baik
pembuat rekayasa. Ini terbukti sekali dalam konteks kehidupan Kartini ini. Nah, ini tercermin di suratnya Kartini tanggal 15 Agustus 1902 kepada Nyonya Abendanon, yang di situ kurang lebih itu menggambarkan adanya perubahan sikap Kartini tadi itu. Nah, apa kira-kira yang menjadi triggernya? Ialah pertemuan Kartini dengan Nyonya Nelly Van Col, istri dari Van Col, yang memberikan informasi tentang keberagamaan, dalam hal ini adalah keberagamaan Kristen, dan juga, nah ini luar biasa yang sangat kita syukuri, pertemuan Kartini dengan Kiai Soleh Darat gitu. Itu terjadi di tahun 1901. Pertemuan Kartini dengan Kiai Soleh Darat ini sangat membekas di hati ibunda kita Kartini, karena saat itu Kiai Soleh Darat sedang memberikan penjelasan dalam sebuah momen pengajian, ya bahasa kita sekarang ya, momen pengajian, penjelasan tentang tafsir surah Al-Fatihah ya, yang selama ini sangat dinanti-nantikan oleh Kartini gitu, karena surah Al-Fatihah ini beliau hafal tapi nggak mengerti artinya. Yang dirindukan oleh Kartini adalah bisa memahaminya, dan itu kemudian dijelaskan oleh Kiai Soleh Darat dalam sebuah pengajian di Pendopo Agung Kabupaten Demak tahun 1901. Ini bisa dikonfirmasi kepada beberapa narasumber yang masih sugeng ya, atau masih hidup saat ini, insya Allah, yang merupakan keturunan dari Kiai Soleh Darat langsung ya, ada di Semarang, insya Allah, atau di komunitas tadi ya, di Kopi Soda juga bisa dikonfirmasi. Ini adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, dari hal ini kemudian semangat Kartini untuk tumbuh itu menjadi lebih terarah gitu, menjadi lebih terarah, dan beliau menyatakan dalam surat-suratnya lebih spesifik lagi agar pendidikan itu diberikan kepada perempuan-perempuan Jawa. Jadi ada nota kepada pemerintah kolonial tahun 1903. Jadi kita bayangkan seorang Kartini, seorang anak perempuan, seorang gadis, membuat nota, membuat sebuah proposal pemikiran gitu, proposal usulan konsep kepada Gubernur Hindia Belanda gitu. Kalau kita mah sekarang presiden kali ya. Gitu. Judulnya itu Berilah Pendidikan pada Orang Jawa. Nah, dalam nota tersebut di tahun 1903 itu Kartini mention dengan sangat jelas ya. Saya bacakan saja nota beliau. Nih. Sekolah-sekolah saja tidak dapat memajukan masyarakat, tetapi juga keluarga di rumah harus turut bekerja. Lebih-lebih dari rumahlah kekuatan mendidik itu harus berasal. Siang malam anak-anak ada di rumah, di sekolah sehari hanya beberapa jam saja. Ini pemikiran seorang perempuan tahun 1903. Dan sekarang bagaimana keluarga dapat mendidik dengan baik kalau unsur yang penting dalam keluarga, yakni perempuan, ibu, sama sekali tidak cakap mendidik. Gitu. Jadi ini argumen beliau agar diberikan pendidikan kepada kaum perempuan yang nanti mereka ini akan menjadi pendidik dari anak-anaknya, pendidik
utama untuk anak-anaknya dan juga pendidik bagi masyarakatnya. Nah, bisa kita bayangkan betapa strategis pemikiran ini. Pemikiran seorang perempuan muda, seorang anak yang hidup dalam masyarakat yang berkelas, yang kelasnya beliau itu adalah kelas yang di bawah gitu, yang atasnya adalah kelas kulit putih ya, kelas para penjajah itu. Beliau ini kelas inlander gitu, kelas yang inferior, tapi berani mengungkapkan pemikiran yang strategis seperti itu. Nah, ini semua karena tadi didorong oleh pergeseran akidahnya tadi itu gitu ya, dari yang menolak keberagamaan menjadi kemudian serta-merta mendapatkan apa yang dia rindukan, ialah keberagamaan dengan pemahaman, dengan penghayatan, dengan kesadaran yang tumbuh dari hati. Itu kemudian membuahkan elan perjuangan yang sangat luar biasa, dan inilah yang ditakuti oleh para penjajah itu. Jadi sekali lagi kemudian di sini menunjukkan tadi ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat rekayasa. Bubar gitu ya, rekayasa yang dibuat oleh para penjajah tadi itu bubar, berantakan gitu, dengan kekuasaan Allah yang malah melahirkan sosok-sosok seperti Raden Ajeng Kartini ini ya, salah satunya. Kemudian juga kan ada sosok-sosok yang lain seperti tadi ya, yang menjadi santri Kiai Soleh Darat ya, seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian juga ada Agus Salim dan sebagainya gitu. Para pemikir, orang-orang pintar yang nasionalis, yang semakin menguatkan semangat untuk merdeka, untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai sekarang ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan pengorbanan para pendahulu kita, bisa kita nikmati. Demikian. Orang-orang yang kemudian memberi pencerahan kepada Kartini sehingga Kartini meninjau ulang konsep keberagamaannya gitu.